Ya, saudara, kembali lagi di Kompas Bisnis. Masih bersama dengan kami, Direktur Utama BRI, Bapak Sunarso. Pak Sunarso, tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi geopolitik, ekonomi, dan juga geopolitik global yang masih penuh dengan dinamika. Pak Sunarso, kenaikan BI Rate membuat era bunga tinggi kian berlanjut dan juga bisa menjadi tantangan tersendiri untuk perbankan. Bagaimana guidance kinerja BRI ke depannya? Saya kira yang penting pertama kita sadari bahwa ada tantangan untuk kenaikan inflasi, kemudian juga kebutuhan untuk mengendalikan nilai tukar, maka sudah logik, ya, sudah sangat logis bahwa kemudian Bank Sentral merespon dengan menaikkan suku bunga. Dalam hal ini BI menaikkan suku bunga acuan, ya. Itu sebenarnya. Dan kemudian itu adalah konsekuensi logis daripada bagaimana kita mengelola inflasi dan kemudian mengendalikan nilai tukar kita, gitu. Dan sekarang masalahnya konsekuensinya apa? Ya pasti ini kalau misalnya ada hal yang harus ditanggung, ya ditanggung rame-rame di industri, kan? Ya termasuk di perbankan. Pasti implikasinya, mungkin ada kenaikan suku bunga, dana, dan kemudian masalah likuiditas dan lain-lain. Ya itu harus kita tanggung rame-rame. Maka kemudian bagi BRI sederhana saja. Dulu kita memperkirakan bahwa interest rate yang tinggi ini itu akan segera berakhir di triwulan 2 2024 ini. Tapi kemudian perkembangan global, ada tiba-tiba kejadian geopolitik yang mungkin ketegangan di Middle East, kemudian juga di Ukraina, Rusia juga belum selesai, kemudian ada gangguan-gangguan rantai pasok dan lain-lain juga masih berlanjut, maka kemudian ada ancaman tentang harga energi, tentang harga pangan, pasti itu akan menimbulkan inflasi. Itu kita terima semua kondisi itu. Maka sekarang kalau misalnya direspon dengan kenaikan suku bunga, maka kita harus menyiapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Maka yang kita lakukan adalah merevisi guidance. Misalnya contoh, di loan growth gitu, tadinya kita PD dengan 11-12%. Maka kita sekarang syukur kalau bisa mencapai 12%. Tapi kita sudah revisi menjadi 10-12%. Itu pertumbuhan kredit. Kemudian net interest margin, semula kita patok di 79-8%. Tapi sekarang kita lebarkan range-nya menjadi turun ke bawah 7,6, tapi syukur kalau bisa mencapai tetap 8%. Demikian juga cost of credit, tadinya kita PD di percaya diri di 2,2 sampai 2,3. Tapi ngeliat situasi yang tiba-tiba seperti sekarang ini, maka kita akan jaga di bawah 3% untuk cost of credit. Kemudian net non-performing loan, ya, NPL, juga kita akan manage di bawah 3%. Tapi yang tetap harus kita usahakan mati-matian adalah cost to income ratio yang merupakan rasio efisiensi. Di tengah tekanan yang luar biasa dari sisi biaya segala macam, kita harus bisa melakukan efisiensi internal, maka kita akan pertahankan cost to income ratio kita di level 41 sampai 42%. Saya kira mungkin ini yang paling penting menyikapi kenaikan BI rate ini. Maka upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan? Bahwa konsekuensi dari kenaikan suku bunga pasti ditanggung rame-rame di pasar, ya. Kemudian kita melakukan adjustment seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian. Ya, kenaikan BI Rate ini ditanggung bersama begitu. Nah, tadi Bapak juga sudah menjabarkan sedikit strategi menyikapi kenaikan BI Rate. Adakah juga bagaimana dengan corporate strategi BRI di tahun 2024 ini, Pak? Baik, di 2024 ini merupakan periode akhir kita untuk mewujudkan aspirasi 5 tahunan kita yang kita sebut corporate plan, ya. Jadi kita mentransformasi BRI ini dengan program yang kita sebut Prevolution 1.0, dan kemudian sekarang kita sudah memasuki periode akhir Prevolution 2.0, yaitu di 2024 ini. Maka kita masih mengikuti journey itu, yaitu untuk mencapai aspirasi menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Dan untuk itu kita akan lanjutkan journey ini. Pertama adalah melalui penguatan kapabilitas retail banking, dan yang kedua adalah optimalisasi kontribusi perusahaan anak. Dan sekarang perusahaan anak BRI sudah lengkap untuk menyediakan produk-produk layanan jasa keuangan dari mulai bank, kemudian insurance, life insurance, multi finance, bahkan venture capital dan lain-lain, kita sudah lengkap semuanya. Dan ini yang kita optimalkan. Dan kemudian di 2024 ini akan fokus tetap di UMKM kita pasti, ya. Dan kemudian kita tambah dengan ultramikro sebagai sumber pertumbuhan baru. Dan kemudian kita pastikan kita punya kecukupan modal,
di mana CAR kita tadi saya sampaikan di atas 20% ya, sehingga itu cukuplah untuk 5 tahun ke depan gitu, tanpa harus menahan modal, istilahnya bahwa berapapun laba BRI ke depan itu masih bisa dibagi dalam bentuk dividen karena modalnya sudah lebih dari cukup. Dan kemudian pasti kita harus menjaga likuiditas, nggak usah terlalu berlebihan likuiditas, tapi juga jangan sampai kekurangan. Yang kita sebut strateginya adalah just right liquidity gitu. Dan kemudian kita fokus untuk menekan biaya dana dengan mencari sumber-sumber dana murah melalui current account, saving account. Dan jangan lupa pertumbuhan kita gitu harus kita kelola dengan risk management yang baik sehingga kita tetap ekspansi tapi tetap dengan risk guidance, risk management yang memadai dan mengikuti prinsip-prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Singkat cerita, strategi BRI akan memperkuat kapabilitasnya di retail dan kemudian tetap berada di UMKM dan kemudian untuk tahun 2024 saya kira mengutamakan keselamatan, mengutamakan sustainability jauh lebih penting daripada menggenjot pertumbuhan. Dan menggenjot pertumbuhan mungkin saya katakan diperlukan, tapi tumbuh itu kan bisa tumbuh negatif, negatif growth, zero growth artinya tidak tumbuh tapi itu juga tidak turun gitu, atau tumbuh positif tapi rendah. Saya akan memilih tetap tumbuh positif tapi nggak perlu terlalu agresif, tapi yang utama adalah menjaga sustainability dan keselamatan keberlanjutan bank ini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. BRI tetap optimis ya untuk triwulan berikutnya, terutama di tahun 2024 ini untuk tetap tumbuh positif. Terima kasih Direktur Utama BRI Bapak Sunarso telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali, tetaplah